Bismillahirrahmanirrahim. Wahyidu tahiyat Islam, tahiyat barakah, tahiyat al-jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta, penentu takdir dan pengatur serta pemilik alam semesta ini. Dialah satu-satunya Tuhan yang disembah, diagungkan dan dimuliakan, ditaati perintahnya dan dijauhi larangannya, diharapkan selalu rahmat dan ridhonya, juga kita takut murka dan azabnya. Dialah Allah, la ilaha illallah, jalla jalaluh. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala curah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini kenabiannya tiada nabi terakhir, tidak mungkin diutus lagi nabi setelahnya. Kita ikuti sunnahnya, karena mengikuti sunnah jaminannya adalah kita mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersungguh-sungguh mendakwakan ajarannya, karena tidak ada nabi setelahnya, maka kewajiban dakwah Muhammad itu ada pada umatnya, yaitu pada kita. Dan tentu saja kita berbanyak salawat kepadanya, sebagaimana Allah perintahkan di surah Al-Ahzab 46. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah masih menakdirkan umur kita sampai di bulan Rajab 1438 Hijriah ini. Hampir sepekan kita memasuki bulan Rajab. Di WhatsApp, di Facebook, di sosial media, kemudian persoalan Rajab ini begitu gencar dibahas dan diperbincangkan. Ada dua kubu. Yang kubu pertama mensunah-sunahkan banyak hal di bulan Rajab, yang satu membid'ah-bid'ahkannya. Ya. Begitu kira-kira. Kemarin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana tentang hadis-hadis tentang saum Rajab? Ya, mengenai begitu. Serta qiyamul lail di bulan Rajab. Saya jawab, saum sunnah itu menurut jumhur ulama ada 6 macam. Senin Kamis, saum Daud, apalagi Ayyamul Bid, kemudian saum Arafah 9 Dzulhijjah, kemudian saum Tasu'a Asyura di bulan Muharram tanggal 10, boleh ditambah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, dan kemudian 6 hari di bulan Syawal. Itulah yang disunahkan kita berpuasa. Berkaitan dengan Rajab, boleh melaksanakan saum sunat di bulan Rajab, yaitu kalau pilihannya tidak saum Senin Kamis, saum Daud atau Ayyamul Bid. Itu adalah saum sunnah Rajab. Jadi saum sunnah Rajab itu ada, yaitu Senin Kamis, saum Daud atau Ayyamul Bid. Itu namanya saum sunnah Rajab. Sama adanya dengan saum sunnah Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, yaitu Senin Kamis, saum Daud atau Ayyamul Bid. Jadi tenang saja ya, bahwa saum Rajab bukan bid'ah, tetap sama dia adalah sunnah sebagaimana sunnah di bulan lain. Begitu jawaban saya saja. Ya, saya sudah bersemangat mau saum, kita larang-larangnya, kita arahkan saumnya kapan? Senin. Ustaz, yang tanggal 1, 2, 3 boleh, tidak jadi masalah, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ausina Khalili bitalatin,
Rasulullah kekasihku memberi wasiat kepadaku 3 hal. Yang pertama, an utira qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Terus an usolliya rakaatai duha, untuk salat 2 rakaat duha. Kemudian an asuma salatata ayamin fi kulli syahr, agar aku berpuasa 3 hari di bulan, di setiap bulannya. Terus Abu Hurairah sahurnya 1, 2, 3. Sama yang lain diprotes, bukankah 3 hari yang dimaksud itu adalah yang lebih, kata tabi'in murid-muridnya kepada beliau. Kata beliau, ya aku tahu bahwa itu maksud 3 hari itu tanggal 13, 14, 15. Tapi bagaimana kalau aku mati tanggal 10? Sementara aku sudah memasuki bulan itu dan aku belum puasa 3 hari. Makanya Muharram puasanya 1, 2, 3 di setiap awal bulan karena takut mati sebelum tanggal 13, sehingga di bulan itu dia tidak sempat melaksanakan wasiat Rasul untuk berpuasa di setiap bulan selama 3 hari. Dan sinilah para ulama membebaskan puasa kapan saja di bulan itu minimal 3 hari. Misalnya kita siasati dengan Senin, Kamis, Senin udah 3 hari, ya, gitu. Boleh. Sementara kalau begitu Ustaz, apakah kata tidak melakukan ayyamul bid? Oh, beda dalilnya. Ayyamul bid 3 hari mah 3 hari, begitu. Jadi ada dalilnya puasa tanggal 1, 2, dan 3 itu. Bulan Rajab, iya bulan Rajab. Bagaimana dengan bulan lain? Ya bulan lain juga kita lakukan. Apakah itu di bulan Syawal, di bulan Syawal nggak bisa ya karena ada lebaran. Di bulan Dzulhijjah, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Muharram, di bulan Safar, di bulan banyak bulan yang lain, kan 12 bulannya. Ya, pilih-pilih yang memungkinkan melaksanakan saum 1, 2, 3, salah satunya Rajab. Jadi saya tidak menolak orang berpuasa di bulan Rajab. Cuman kalau diyakini itu adalah hal yang disunahkan oleh baginda Rasul, harus bulan Rajab, tidak di bulan yang lain, nah itu perkara lain. Itu perkara yang berbeda, gitu ya. Tetapi bahwa saum tanggal 1, 2, 3 Rajab baik. Karena Abu Hurairah di setiap bulan selalu puasa tanggal 1, 2, 3 karena takut kalau dia tertinggal pada tanggal 4, tanggal 5 begitu, sementara dia belum saum 3 hari di bulan tersebut, sehingga dia merasa menselisihi baginda Rasul. Ya, karena wasiatnya an asuma thalathata ayamin fi kulli syahr, agar aku berpuasa 3 hari di setiap bulan. Begitu kira-kira ya tentang Rajab. Tapi balik lagi tentang Rajab, kaitannya dengan tarbiyatul aulad ini sangat erat. Pertama adalah pemberian wawasan kepada anak, karena kan Rajab, ternyata orang sibuk membahasnya di mana-mana. Anak sudah harus tahu Rajab itu apa, ya. Bukan Rajab Tayyip Erdogan, itu presiden Turki. Ini bulan. Rajab ini adalah bulan haram. Bulan haram ini berlaku dari zaman jahiliyah. Dan bulan haram ini sebetulnya pokoknya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ada tambahan Rajab tengah-tengah. Sudah itu bulan ke-7 ya. Sofar, kemudian Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab. Dia bulan ke-7, ya, 6 bulan setelah Muharram. Ya, kemudian 4 bulan berikutnya itu sudah masuk bulan Dzulqa'dah, ya. Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Jadi yang pokoknya bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di zaman jahiliyah ada kebiasaan bangsa Arab berperang.
karena ada karakter pemberani, syaja'ah, dan syaja'ah itu karena kejahiliahan menjadi suka berperang. Tentu kalau perang itu sepanjang tahun, musnahlah bangsa Arab. Sementara mereka punya kebutuhan. Ada dua kebutuhan mendasar buat mereka. Pertama, kebutuhan ibadah. Dari seluruh penduduk Jazirah Arabia, mereka berhaji setiap bulan Zulhijjah. Tentu karena perjalanan jauh, pakai jalan kaki atau dengan berkendaraan binatang, unta atau kuda, sehingga para jemaah haji bisa berangkat dari mulai Dzulqa'dah sebulan lebih sebelum prosesi haji, dan bisa pulang sampai ke tanah airnya masing-masing bulan Muharram. Sehingga bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram ini mereka tidak berperang, saling memaafkan satu dengan lain, saling memberi hadiah, terjadi hubungan bilateral, tercipta halaf, koalisi antar berbagai kabilah di bulan-bulan itu, karena mereka ketemu di Mina, ketemu pada prosesi ibadah haji. Jadi ini yang harus kemudian dipahami oleh kita. Nah, berikutnya kenapa ada Rajab? Jadi begini, yang namanya perang itu pasti ada sebabnya. Sebabnya senggolan di jalan gitu ya, di angkot, belum ada naik onta, senggolan ontanya. Kemudian rebutan perempuan, yang biasalah standar lah ya, namanya keributan. Mungkin ada penipuan, terus ada percekcokan, terjadi perkelahian, satu tewas. Ini menuntut balas, akhirnya mengunci satu orang per orang, keluarga dengan keluarga, akhirnya kabilah sama kabilah, kira-kira begitu. Jadi tidak ujuk-ujuk perang yuk, enggak, tapi ada proses panjang yang menyebabkan satu kabilah dengan kabilah itu perang. Saya katakan kalau sudah datang bulan haram saling memaafkan, damai, enggak ada semuanya. Itu satu kepentingannya ibadah, satu lagi kepentingannya adalah berdagang. Sebagaimana Allah syaratkan di surat Quraisy, "Liila fi rihlati asy-syita'i was-sayf." Mereka berdagang itu kalau musim panas ke utara, ya, karena lebih dingin ke negeri Syam. Kalau musim dingin ke selatan karena lebih hangat ke negeri Yaman. Dan itu adalah penghubung perjalanan laut dari Nusantara, dari Cina, ya, yang kalau melalui Atlantik itu terlalu jauh karena harus melewati dulu benua Afrika dan baru kemudian ke Atlantik, ya, lewat Suriname terus sampai ke Eropa, dan itu jauh sekali. Maka mereka berhenti sampai dengan Son'a, dari Son'a diantar darat oleh Jazirah Arabia ke negeri Syam, nanti jalur sutra darat lewat, nah itu dibawa ke Turki, ya, ke Selat Bosporus, menyeberang Hungaria, Bulgaria, baru masuk Eropa. Kira-kira secara sederhananya begitu. Atau ke Mediterania, dari Mediterania itu masuk ke Prancis, ke Italia, ke Spanyol, kira-kira begitu. Karena itu laut tenang, perahunya juga tidak takut terguling, ya, karena itu lautnya laut yang sangat tenang. Nah, itu yang kemudian terjadi, sehingga dagangnya harus terjadi. Nah, kalau perang mulu kapan dagangnya? Sehingga pas misalnya nih bulan Safar ada peristiwa ada penusukan, ada pembunuhan, itu baru mau perangnya itu nanti di bulan Jumat Islamiyah, baru perang sebentar sudah masuk bulan Rajab, sehingga mereka berdamai, nggak jadi perangnya. Ya udah selesai perangnya, karena ini bulan Haram. Nanti bulan Syaban udah nggak mungkin lagi berkelahi, karena sebentar lagi menuju bulan Dzulqa'dah, dan terus begitu. Sehingga sebetulnya walaupun orang Arab itu gemar berperang, ada waktunya.
Ibadah kagak diganggu, haji dagang juga kagak diganggu, dagang aja. Kira-kira begitu. Islam datang, di awal Islam ini tetap diberlakukan sebagaimana di zaman jahiliyah. Tetapi ketika Islam itu menyebar ke wilayah yang lain, maka ini dicabut keberlakuannya. Karena ini tradisi Jazirah Arabia, ketika ketemu Romawi, ketemu dengan bangsa Parsi, bangsa yang lainnya, maka tidak berlaku lagi larangan berperang di musim di bulan haram, karena sudah keluar dari Jazirah Arabia. Nah, ini kaitannya dengan tarbiyah kepada anak, saya rasa ada dua hal. Yang pertama, bahwa marah, bahwa bermusuhan itu sesuatu yang manusiawi, tetapi harus berakhir dengan perdamaian, saling memaafkan. Nah, kira-kira jadi kesadaran memaafkan, kesadaran berdamai, menghilangkan dendam itu sangat penting. Makanya sifat orang bertakwa itu selain dia berinfak di waktu kapan saja, yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yang keduanya apa? Wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Mampu menahan marah dan memaafkan orang lain. Tentu saja perang adalah sebuah kesalahan, apalagi sampai melukai, menganiaya, berbuat zalim, merampas, merampok, dan membunuh, itu sebuah kesalahan. Orang bertakwa tidak luput dari berbuat salah, tapi orang bertakwa itu kalau sudah berbuat salah, dia ingat sama Allah dan beristighfar supaya meyakini tidak ada yang memberikan ampunan dari kesalahannya kecuali Allah, dan tidak mengulang-ulang perbuatan yang sama dengan penuh kesadaran. Kesempatan berbuat zalim ada, kesempatan korupsi ada, kesempatan berbuat mesum ada, kesempatan buat selingkuh ada, ya. Tapi kemudian kita tidak mengulang-ulang, ya sekali-kali mendapat apalagi hilang, gitu ya. Tapi jangan sampai berulang-ulang, dan tidak berulang-ulang itu wahum ya'lamun, itu dengan penuh kesadaran, dan itu orang bertakwa. Jadi walaupun dia ada di zaman jahiliyah, mereka sebagai komunitas jahiliyah ini tidak dapat hidayah, tidak masuk Islam, tetapi mereka punya konsensus walaupun suka berperang, tetapi ternyata selama 4 bulan setiap tahun mereka berdamai, tidak ada perselisihan, saling memaafkan, membuka hubungan bilateral, menciptakan koalisi atau halal secara bilateral atau multilateral di antara kabilah-kabilah yang ada. Jadi pelajarannya, permusuhan tidak jadi masalah, marah tidak jadi masalah, tidak suka tidak jadi masalah, tapi harus ada akhirnya. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang yang bertikai siapa? Sebaik-baiknya orang yang bertikai siapa? Yang memulai dengan salah. Kan kalau udah musuhan, melihat wajahnya aja juga nggak suka. Tahu dia jalan situ, kita ambil jalan yang lain, nggak mau berpapasan kan? Kata Rasulullah, sebaik-baiknya orang bertikai itu yang memulai mengucapkan salam, kata assalamualaikum, sudah selesai. Masa mau dilawan? Mungkin dia salam, dia mungkin 2 hari, 3 hari lama-lama, apalagi salam bukan hanya salam, bawa bingkisan, bawa apa. Kalau memang hutang piutang bayar, kalau memang hanya terselisih pendapat, ya datang aja mereka, coba lagi, berdebat lagi, mudah-mudahan tidak tidak tersinggung lagi dan seterusnya. Ya, kalau tersinggung minta maaf, dan apabila dia merasa yang dirugikan, dia memaafkan. Ini luar biasa. Yang kedua, pelajaran yang kedua dari konsep jahiliyah tentang bulan haram ini adalah bahwa walaupun kita bermusuhan
kerusuhan, walaupun kita bertikai, kita harus fokus kepada sesuatu yang baik. Maksudnya, misalnya anak kita itu bertikai, dia tetap harus fokus. Sebagai pelajar, dia harus belajar misalnya ya. Sebagai peserta les atau private atau apa, maka dia tetap lesnya. Soal musuhan, tapi bahwa fokus terhadap yang pokok itu jangan sampai lupa. Gak suka sama gurunya, bolos, gak boleh begitu. Gak suka marah-marah, bolos, jangan, tetap saja hadir. Saya pernah dinasihati oleh dosen saya, sekelas dinasihatinya, gara-gara ada yang mengadu, di antara dosen ada yang mengeluh, kalau dia ngajar banyak yang bolos, tapi kalau dia yang ngajar hanya memberi nasihat, saya sedang kecelakaan kendaraan jalan kecelakaan mobil, dia mau banyak yang nonton, ya nonton. Yang hadir termasuk teman-teman Afrika yang malaria, kebanyakan yang malaria, beri itu biasanya kerceng kalau si mejanya dipegang tuh bunyi, hadir. Dia ngisi 2 jam karena dia 2 jam pelajaran, dia hampir 2 jam, nggak ada yang bosan, nggak ada yang keluar. Kita nggak selalu waktu kira-kira begitu. Ketika itu belum zaman HP, belum zaman proyektor LCD, dia menggunakan spidol menulis di board. Spidolnya ada 3 warna, merah, biru, sama hitam. Jadi nyatet bisa, supaya dihapus, kita nyatet kedengaran penjelasannya juga, sehingga digemari oleh seluruh mahasiswa, Atau saya katakan para Afrika yang malaria datang, tapi dia suka sulit di belakang, ribut katanya itu, meja belajar, jangan. Dia nasihat, karena ada dosen-dosen yang lain mengadu, kenapa pelajaran saya sedikit, kata dia. Dosen itu, guru itu ada 4 macam. 1, ada yang banyak ilmunya dan pandai mengajar, sehingga kita dapat ilmunya dan tahu cara mengajarnya atau cara merunut ilmu yang dimiliki. Yang kedua, banyak ilmunya tapi susah mengajarnya. Kita kadang-kadang tidak ngerti, tapi tahunya orang pintar, kalau ditanya jawabannya adanya. Kalau orangnya pintar tapi teknik mengajarnya lemah, menganalisa, mengurai, memahamkan orang itu ada kekurangan. Ada lagi, Ustaz ilmunya biasa aja, tapi subhanallah kemampuan mengajarnya dahsyat. Kalau ilmunya sedikit, yang sedikit itu sampai karena kemampuan dia menyampaikan. Nah, yang ketiga, ada ilmunya kurang, menyampaikannya juga kurang, nanya nggak jelas jawabannya, mengajarnya membosankan. Kata dia, keempat model guru ini wajib dihadiri. Yang pertama tentu kita dapat ilmu dan dapat cara mengurai ilmu tersebut dan menyampaikan kepada orang lain. Yang kedua, ya cari ilmunya karena dia orang pintar. Yang ketiga, dapatkan caranya bagaimana ia menyampaikan pendapat, mengurai masalah, menganalisa sesuatu, menyampaikan pesan, memahamkan orang. Yang keempat, harus datang. Kenapa? Karena harus datang. Dan datanglah di guru yang keempat ini, yang ilmunya tidak ada, cara ngajarnya belepotan, datang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat kamu jangan kayak dia. Sudah dapat ilmu, sudah bisa menyampaikan ilmu, udah datang. Sehingga kamu nanti suatu saat jangan mengulangi perbuatan dia.
tahu teknik kelemahan orang itu tahu. Subhanallah. Ya, dan saya sering menyampaikan ini termasuk anak-anak saya. Nah, ini kaitannya dengan dia. Dengan adanya bulan Haram, ada pertengkaran, ada perselisihan dan lain sebagainya. Tetap fokus, ibadah nggak terganggu, dakwah nggak terganggu. Walaupun kita tidak suka kepada guru di kelas, tetap datang. Boleh jadi, mungkin ketidaksukaannya mungkin ya, dibilang apa, dikata-katain, sabar saja lah. Ya. Olahraga misalnya, kalau kecil tubuhnya, bela diri, selalu dibully misalnya, fokus saja. Namanya bela diri, semakin sering dibully dalam bela diri itu semakin jago. Kira-kira begitu. Nah, ini perlu dipahami oleh kita semuanya bahwa bulan Rajab dari sejarahnya begitu. Yang kedua, di bulan Rajab ini dahulu di zaman Rasul dahulu ada sebuah peristiwa yang disebut dengan Isra Mi'raj. Itu terjadi pada tahun 10, diyakini banyak ahli sejarah terjadi pada malam 27. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang spektakuler. Betapa tidak, baginda Rasul jasadan wahiyat berangkat di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dan pulang dengan rute yang sama, Sidratul Muntaha ke Masjidil Aqsa dan kemudian ke Masjidil Haram dalam semalam. Berarti kurang dari 12 jam, kurang dari 10 jam. 15 abad yang lalu ini kejadiannya. Tentu sangat spektakuler. Belum tahu pesawat ulang alik angkasa, belum tahu Apollo, ya, belum tahu apa namanya manusia bisa menembus atmosfer dan lain sebagainya. Perjalanan itu terjadi. Belum ada pesawat lagi, helikopter dan lain sebagainya. Kendaraan paling ada kapal laut atau kendaraan darat menggunakan binatang. Belum ada mobil, motor, dan seterusnya. Belum ada satelit, belum ada teknologi nirkabel, tapi semuanya terjadi. Tentu sangat spektakuler. Bila kejadiannya adalah abad ini, tahun ini, pun juga tetap spektakuler. Betul ada pesawat bisa dari Mekah ke, betul ada ulama yang bisa ke atas. Tapi saya rasa kalau kurang dari 10 jam, kayaknya nggak memungkinkan. Ya, kalau saya ada persiapan ya. Iya. Yogyakarta itu naik pesawat berapa? 1,5 jam atau 1 jam? 1 jam ya? Ke Jogja naik pesawat 1 jam ya. Tapi tetap saja boarding pass-nya 2 jam sebelumnya ya. Sudah datang kalau dibawa bagasi 30 menit harus nunggu bagasi. Keluar cari taksi, nunggu taksinya berapa menit lagi. Sampai ke tempat tujuan mungkin sekian jam. Jadi agak repot gitu. Walaupun pesawat saya cepat, ke Singapura 2 jam, tapi boarding pass-nya karena pesawat besar 2 jam sebelumnya. Jadi sekali lagi di zaman modern sekarang perjalanan ini adalah sesuatu yang spektakuler dan ini wajib diimani. Ketika itu semua orang Quraisy tertawa ketika Rasulullah menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, tertawa dan mentertawakan. Tuhan benar dia itu gila, ngapain dia ikut itu Muhammad kira-kira? Masa katanya dari Makkah ke Al-Quds, kemudian ke langit, 7 lapis ke Sidratul Muntaha semalam. Gak mungkin, karena perjalanannya ke
Al-Quds itu bisa lebih dari sebulan ya, kalau dari Mekah perjalanan karena jauh. Ini 10 jam bolak-balik kan. Orang Muslim ketika itu juga ragu. Waduh, udah kita dukung, udah kita bela bertahun-tahun, cerita Isra Mi'raj. Jadi ragu, ini Muhammad ini benar Nabi bukan? Ketika Rasulullah mengumumkan kepulangan dari Isra dan Mi'raj, tidak hadir Abu Bakar. Ada kerabat Abu Bakar, musyrik, ingin menemui Abu Bakar dan ingin mentertawakannya. Udahlah Abu Bakar, tinggalkan ke Muhammad, dia orang gila, dia ceritanya macam-macam. Kata Abu Bakar, apa yang dikatakan Muhammad? Katakanlah kalau pada Isra dan Mi'raj. Kata Abu Bakar, ketahuilah, jika Muhammad itu mengatakan itu, laqad sadaqtu, maka aku akan membenarkannya. Sekarang ia bergegas bertemu dengan baginda Rasul. Ya Rasulullah, aku dengar kau mengatakan begini. Kata baginda Rasul, kalau itu benar kau katakan, maka aku mempercayai. Aku benarkan apa yang ada dan datang cerita dari tidak ada sedikit pun keraguan. Dari situlah maka Abu Bakar disebut As-Siddiq. Dan karena itulah maka kaum muslimin yang tadinya ragu menjadi yakin kembali. Orang Quraisy juga ada yang terpengaruh yang akhirnya masuk Islam ya, karena ada yang iseng, yaitu orang Quraisy yang suka atau pernah berkali-kali datang ke Al-Quds. Kalau benar kamu sudah ke sana, karena Nabi Muhammad sebelumnya belum pernah ke sana. Kalau benar kamu ke sana, coba tolong jelaskan suasana situasi tempat di sana. Dijelaskan. Ini ada flyover, ada Rahman, sebelah sananya ada Aceh, orang kampung semuanya dikasih tahu. Tapi ya karena udah kafir gitu, udah aja dia menolak. Padahal apa yang dikatakan itu benar adanya sebagaimana yang dia ketahui. Padahal Nabi Muhammad belum ke sebelumnya. Nah ini pelajaran buat anak-anak kita tentu tentang spektakuler. Jadi kalau Allah berkehendak maka kespektakuleran itu bisa terjadi. Maka ini baik menerangkan tentang mukjizat, ya, tentang mukjizat, tentang apa dan lain sebagainya. Yang lebih menarik lagi, walaupun dia skalanya adalah mukjizat, ya, dia adalah hadiah atau apa ya, apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala atas prestasi beliau berdakwah selama 10 tahun. Kita harus tahu di tahun ke-10 kenabian ini dalam sejarah atau dalam sirah disebut sebagai tahun berduka cita. Tahun berduka cita itu ditandai dengan wafatnya Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau, dan yang kedua adalah paman beliau Abu Thalib. Walaupun dia musyrik, tapi dia setia menjaga Rasulullah dari jamahan kejahatan orang-orang Quraisy. Meninggal ini 2 orang, maka orang Quraisy meningkatkan represi mereka terhadap Rasulullah dan para sahabat, menebarkan opini yang menyesatkan di kalangan masyarakat tentang Muhammad dan para sahabat serta ajarannya, dan menginteli siapapun yang mendekati dan didekati oleh baginda Rasul, sehingga masyarakat menjadi resah. Keresahan itu mewujud dengan tidak mau dengan Muhammad dan sahabat, tidak ada satu pintu yang terbuka. Yang bisa dibayangkan, di satu sisi orang Quraisy itu para pembesarnya itu represinya semakin kuat, semakin dahsyat kepada Rasul dan para sahabat. Di sisi lain publik Mekah tidak mau menerima dakwah Rasul. Makanya ketika ada kabar berita bahwa di Taif mereka orang-orang Taif mau menerima Islam, tanpa pikir panjang, tanpa perencanaan yang matang, Rasulullah main berangkat saja sama Zaid bin Harithah. Karena tanpa perencanaan yang
mata tanpa dipikirkan detail, sehingga kemudian Rasulullah dihinakan dengan dilempari sendal, sampah, batu begitu oleh orang-orang, oleh hamba sahaya orang-orang Taif di pintu kota. Jadi belum masuk ke kotanya sudah dihinakan sedemikian rupa. Dan akhirnya diselamatkan oleh keluarga Rabi'ah. Karena Rabi'ah itu juga yang mensponsori pelemparan, ya, masuk ke kebunnya dan dia suruh pembantunya bernama Adas untuk artinya memberi makanan, minuman kepada Nabi Muhammad. Adas itu kebetulan penganut agama Nasrani. Jadi ada kedekatan emosional gitu ya sebagai penganut agama Nasrani. Di saat istirahat itu Rasulullah SAW mengeluh, menjerit kepada Allah dan mengeluh. Keluhannya kira-kira kalau dibahasakan kita sekarang, ya Allah, aku gagal menjadi Rasulullah. Aku kan Rasul untuk seluruh manusia. Ngadepin orang Quraisy aja udah kayak begitu, langsung. Gak ada yang lagi mau menerima dakwahku, dan aku bersama para pengikutku direpresi sedemikian rupa oleh pembesar Quraisy. Itu kan persepsi baginda Rasul, tapi persepsi Allah kan justru selama 10 tahun itu Rasulullah berprestasi. Apa itu prestasinya? Sabar dan istiqomah. Nah, balik lagi, ini peristiwa spektakuler. Kalau Allah sudah berkehendak, semua yang diinginkan Allah kun jadi maka jadilah. Dan sekali lagi itu tidak ujung-ujung. Kalau kepada Nabi Anbiya itu namanya mukjizat, kepada para wali, kepada orang-orang soleh namanya apa? Karamah. Nah, ini diajarkan kepada anak kita. Jangan putus asa nggak bisa matematika. Jangan putus asa renang nggak jalan-jalan. Ya. Jangan putus asa nggak ngerti fisika. Ya. Jangan putus asa ngerti biologi. Apalagi diminta sejarah, lihat sejarah itu. Apalagi nama, apalagi angka tahun dan lain sebagainya. Jangan sedih. Atau mungkin anak kita sakit, berikan semangat, sabar, istiqomah. Allah akan memberikan kaumah, tetapi memang harus sampai batasnya. Ya, sebagaimana para sahabat dengan baginda Rasul bertahun-tahun di Mekah, mereka menjadi juga ada nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mata Rasulullah, kapan kemenangan Allah? Kok rasanya semakin hari bukan semakin terbuka peluang, tetapi semakin hari semakin susah, sempit, lebih sakit. Dan itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijawab oleh Allah apa? Ala inna nasrallahi qarib. Ya, kemenangan Allah itu dekat. Kapan dekatnya pertolongan Allah? Ketika kita istiqomah dan bersabar. Jadi istiqomah dan kesabaran inilah yang mendatangkan karomah, keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau para nabi tentu adalah mukjizat. Dan bisa kita ceritakan bukan hanya Nabi Muhammad tentang kesabaran Nabi Ayub yang meninggal seluruh anaknya, ya, yang habis seluruh kekayaan. Terakhir Allah timpakan penyakit yang sangat menyakitkan bertahun-tahun, dan penyakitnya itu berbau sehingga tidak ada yang mau mendekati kecuali istrinya saja. Sabar. Nabi Musa mentok sudah dikejar sama pasukan Fir'aun, sudah di tepi pantai, sudah di tepi laut. Mukjizat,
tapi bahwa karomah pun akan dialami oleh kita. Ini penting untuk disampaikan kepada anak karena spektakuler itu biasanya ada di film. Di film yang namanya spektakuler, dan tentu itu menyenangkan sehingga kemudian anak punya apa yang disebut dengan superhero. Nah, ingatkan bahwa baginda Rasul mengajarkan kepada kita bahwa kemukjizatan, sesuatu yang spektakuler akan dialami oleh siapapun kalau ia bersabar dan istiqomah. Dan ini menurut saya menjadi efektif disampaikan kepada anak-anak. Karena apa yang dialami oleh baginda Rasul sekali lagi apresiasi atas kesabaran dan istiqomahnya beliau berdakwah selama 10 tahun sejak diangkat menjadi Rasul sampai tahun ke-10, sampai apa yang disebut dengan Amul Husni, ditambah wafatnya baginda, ditambah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha dan Abu Thalib. Jadi poin penting. Yang ketiga, peristiwa Isra Mi'raj ini, yang pertama tadi tentang bulan Rajab, yang kedua tentang peristiwa Isra Mi'raj dari perspektif sirah. Yang ketiga, Isra Mi'raj ini adalah perjalanan yang membawa oleh-oleh, dan oleh-olehnya adalah untuk cerita ya, yang banyak lah cerita. Tapi yang paling pokok oleh-olehnya adalah kewajiban salat lima waktu. Ini istimewa. Sekali lagi, ini istimewa. Kenapa? Karena seluruh syariat Islam diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril kecuali salat. Sebut saja saum, sebut saja Hilwari, sebut saja apa lagi, jilbab, sebut saja potong tangan dari pencuri, sebut saja berperang, wudu, ya, taharah dari hadas yang menjadi sahnya salat, itu ada di dalam Al-Quran. Allah sampaikan kepada Jibril, baru kepada Nabi Muhammad. Tidak ada yang lain. Haji, umrah juga demikian. Berbakti sama orang tua juga demikian. Semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril. Dari Jibril itulah kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW. Salat tidak, tetapi langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha. Begitu kira-kira, langsung dari kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha. Dan salat ini memang adalah istimewa, sehingga kepada anak ini juga menjadi istimewa. Misalnya kita temukan sabda Rasulullah, muru auladakum bis-shalah wa hum absar. Perintahlah anak kalian untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Tentu perintah ini mengharuskan kita mendidikkan salat kepada anak sebelum 7 tahun. Karena ketika 7 tahun bukan ngajarin salat, bukan, tetapi memerintahkan dia salat. Dia sudah bisa salat. Berarti ngajarin salat kapan? Sebelum usia 7 tahun. Wadribu abdal asyar. Paksa anak kalian untuk sholat ketika mereka sedang usia 10 tahun jalan akhir balik. Sehingga ketika akhir balik itu sampai usianya, maka anak itu sudah otomatis bisa sholat. Nah, ini pentingnya sholat. Jadi sholat itu menjadi utama dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita urai kelebihan sholat dan ibadah yang lain selain tadi pensyariatan yang dilakukan di Sidratul Muntaha langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad tanpa melalui perantara Jibril. Yang kedua adalah sholat ini ibadah yang paling sering kita kerjakan di rentang waktu 24 jam daily, everyday, setiap hari. Apalagi dengan sunatnya, ada rawatib, ada duha, dan tahajud, total 40 rakaat minimal.
Dan ini saya katakan teman. Sehingga memang mengajarkan saat itu dia sangat penting. Karena dia ketika anak itu menjadi akil balik, hal yang harus dilakukan hari-hari itu adalah sholat. Yang fardunya aja di mana? Tambah doa, tambah tahajud, tambah rawatib itu bisa sampai 40 rakaat, dan itu kita laksanakan di rentang waktu 24 jam, bukan satu rentang waktu, misalnya 2 jam dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Nggak begitu. Tapi di 24 jam itu ada pagi, ada sore, ada siang, ada malam. Dari zuhur ke asar dekat, asar ke maghrib dekat, maghrib ke isya dekat. Nah, isya ke subuh agak jauh, antaranya tahajud yang mulai tahajud dan tidur. Dari subuh ke zuhur agak jauh, di tengah-tengahnya ada doa. Jadi rentang waktu 24 jam terakhir. Yang ketiga, aturan sholat itu rigid. Gak ada tawar-menawar, karena dibikin dengan selalu kamar ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Jadi ya salat itu begitu, rukunya begitu, sujudnya begitu, bacaannya kayak gitu. Gak bisa berubah-ubah, sekian, rukunnya apa saja, yang disunahkan apa saja. Itu rigid. Nggak bisa ditambah-tambah dikasih model, wah saat ini ada gerakan sholat terbaru MC 2017. Nah, sampai kapanpun sama. Ini beda dengan syariat yang lain yang adaptif terhadap kemajuan zaman, terhadap perkembangan. Ya, kayak sedekah itu kan adaptif. Sekarang bisa dengan uang, dengan peron, dengan kirim apa namanya, transfer bisa dengan e-banking dan lain sebagainya. Ya. Bentuk pelayanan kepada orang miskin tidak hanya kemudian memberi makan, tetapi juga pelayanan kesehatan, kemudian juga pemberian beasiswa kepada orang tuanya. Kita melakukan community development, COMDEV, ya, oleh pendekatan ekonomi. Uang yang kita sedekahkan, uang zakat yang kita keluarkan itu dikelola secara produktif, tidak lagi konsumtif. Padahal awal-awal Islam, apalagi dilihat dari teksnya, itu memang yang namanya zakat, yang namanya sedekah itu konsumtif, tetapi itu bisa adaptif dengan kemajuan zamannya begitu. Karena itu sama saja dengan memelihara kemiskinan. Ya, dengan apa-apa miskin juga. Maksudnya mau apa-apa cari kerja, nggak usah capek-capek nanti cukup banyak orang dari bawah. Ya begitu. Ya. Nah, pendekatannya di berbagai kelas adalah berusaha mendidik para mustahik menjadi muzaki dengan pendekatan ekonomi, gitu ya. Dan itu adalah hal yang wajar-wajar saja. Ya. Ada sesuatu yang diadaptasi. Memang pada beberapa poin ada adaptasi dengan sholat, ya. Karena sholat itu mewajibkan taharah, maka masjidnya dibikin suci, orang nggak boleh masuk masjid pakai sendal. Kayak gitu juga ada. Biar azannya lebih kencang pakai pengeras suara, kira-kira begitu. Nah, yang lainnya enggak. Semua gerakan dan lain sebagainya itu sudah diatur dan kita tidak bisa melanggar aturan. Ketiga istimewaan inilah yang menyebabkan sholat memiliki benefit yang sangat khas. Ini harus sampai kepada anak kita. Yang pertama adalah identitas keislaman seseorang atau komunitas muslimin. Identitas keislaman muslim dan muslimah serta kaum muslimin. Identitas keislaman itu adalah dengan sholat. Ustaz, bukankah cukup dengan 2 kalimat syahadat? Tidak. Harus dengan sholat. Kalau dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berikutnya sholat. Karena sholat adalah identitas. Walaupun kalau Abu Bakar menambah satu lagi, identitasnya adalah zakat.
Tapi para sahabat setelah wafatnya baginda Rasul meyakini orang yang salat itu muslim. Tapi Abu Bakar orang yang salat tapi menolak zakat kafir, kira-kira gitu. Ada tambahan. Tapi sholat ini menjadi sangat penting. Memang sih zakat tidak bisa dipisahkan dari sholat. Sebagaimana apa yang disampaikan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus berdakwah ke Yaman. Ya, kalau datang ke sono, alimu bisyahadatain. Kalau ke sana, ajarkan mereka tentang 2 kalimat syahadat, tentang asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau mereka sudah paham, tidak lagi syirik, mengakui Muhammad sebagai utusan Allah, alimu bis-shalah. Ajarkan mereka dengan salat. Kemudian kata Rasulullah, wa idza fa'alu dzalik alimu bis-zakah. Kalau salat mereka sudah dirikan, sudah lakukan, maka berikutnya ajarkan kepada mereka zakat. Kemudian Rasulullah menjelaskan itnam, ya, menjelaskan zakat itu apa. Kata beliau, tukhadu min aghniyahim wa turadu ila fuqara'ihim. Dihimpun dari orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kembali kepada orang fakir mereka. Nah, ada berikutnya penjelasan lagi, cuma 3 itu: syahadat, salat, dan zakat. Lantas kalau Abu Bakar memerangi para penolak zakat. Tapi bab salat itu sudah tidak lagi diperselisihkan. Kata sahabat-sahabat di zaman Abu Bakar, ketika Abu Bakar berpendapat menolak zakat itu adalah sudah kafir, kira-kira. Makanya kan penjelasan tentang memerangi kaum yang menolak zakat itu penjelasannya dalam sejarah Abu Bakar memerangi kaum murtad, memerangi kaum murtad. Pada yang murtad itu ya yang mengaku ikutin nabi palsu atau segala macam, kembali aja ke jahiliyah, itu yang murtad. Tetapi orang yang menolak zakat dikatakan murtad. Ada lagi, bab salat itu adalah identitas keislaman seseorang, saya katakan, dan komunitas. Maka tidak ada satupun komunitas dimanapun juga pasti mereka punya masjid, minimal punya musola. Kalau di sini insya Allah ada non muslimnya ada. Hah? Ada? Non muslim nggak ada. Non muslim nggak ada. Oh ya, punya masjid, alhamdulillah. Wajar, pantas. Kalau tidak punya masjid itu berdosa semua. Harus itu masjid. Saya ke perumahan di Tangerang, namanya Fortune apalah, perumahan elit lah. Di situ ternyata kaum musliminnya 40%, 60%-nya Kristen. Cuma namanya Kristen kan macam-macam. Ada Katolik, Protestannya juga macam-macam. Ada Betel, bukan Betel, Dolen, bukan Bethel. Cuma Beatles sebenarnya, Betel. Betel itu ada 2 macam, Pak. Ada Betel internasional, ada Betel Indonesia. Beda itu. Ada lagi orang Batak, HKBP, ya. HKBP. Batak aja macam-macam. Simalungun beda lagi, Pak. Kalau Simalungun itu bedanya dengan HKBP, ceramahnya pakai bahasa Simalungun. Beda-beda. Hanya di beberapa orang di Kristen itu ada yang aktivis dan memprovokasi kaum muslimin yang ada ayam yang nggak bersatu. Karena terprovokasi, akhirnya mereka bersatu dan membeli tanah ke developer. Jadi bukan pasu, tapi dia beli tanah. Beli tanah dan dibikin musola, namanya musola Al-Fatih. Ya. Dan ketika mendirikan musola, aktivis gereja semakin marah. Wah, ini buat bikin murah.
Saya bilang ke mereka, biarin mereka bikin kebaktian, karena menurut Islam orang yang beragama apapun, kalau dia taat kepada agama itu lebih baik daripada tidak taat. Jadi jangan benci kepada orang Kristen yang kebaktian, biarin kita support aja. Oh, semakin marah. Tapi 2-3 kali saya ke sana, akhirnya pas yang ketiga ternyata yang dari support, dari yang Kristen itu support. Apa mau mereka diizinkan? Kenapa saya bilang serajin-rajinnya mereka beribadah ibadah seminggu sekali? Tetapi kita insya Allah setiap hari. Anak-anak mereka ada sekolah minggu itu 1 minggu 2 jam. Kita TPA 2 jam setiap hari. Tenang. Yang penting kita tahan. Kita membangun masjid, Bapak sering datang ke masjid 5. Ya juga. Yang para penakut sangat setuju sama saya. Yang para berani ada yang nyesek juga. Aduh, saya jadi gambar perang kita. Jangan. Damai aja. Nah, jadi yang namanya masjid itu identitas. Dan itu 40 orang, 40% itu akhirnya karena bersatu di Al-Fatih tadi, akhirnya memang bersatu dalam berbagai kegiatan. Apapun yang muslim aja mengundang ceramah tentang berbagai materi tentang ekonomi Islam, tentang kehalal, tentang parenting, tentang suami istri, semua. Ya saya sebelum bagian 4-5 kali saya datang. Awalnya turun mau perang, menghadapi orang yang support aja. Kalau mau bikin kebaktian, mau bikin gereja, mereka menantang bikin gereja sampai hari ini tidak berdiri di gereja. Nah, gimana mau berdiri Kristen? Beda jamaatnya nggak bisa masuk ke gerejanya. Macam-macam bisa sih, kayak di Depok Utara itu masih ada gereja gereja gabungan di Protestan bisa ada. Tapi biasanya itu menengah bawah. Kayak di Jalan Sulawesi menengah bawah. Karena saya dulu tinggal 1 tahun di depan gereja itu. Jadi kita orang miskin yang Kristen yang tertolak di jemaatnya masing-masing. Itu biasanya jemput pakai jemputan, pakai pakai minibus gitu ya. Miskin kelihatan orang miskin mereka kelihatan menang. Tapi kalau orang yang dan ya itu tadi orang Kristen kan relatif mereka tidak mengamalkan agamanya. Mereka estetika aja sebagai Kristen, kelakuannya sama dengan ateis. Jadi sekali lagi sholat ini identitas. Ini fahaman kepada Muslim kamu sholat. Kalau tidak sholat kafir. Al-anu bainal iman wal kufur as-sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Pembeda iman dan kufur itu sholat. Kalau ditinggalkan itu sholat, dia yang meninggalkan itu kafir. Ya walaupun nanti para ulama kan berdebat kafir yang dimaksud itu itikadi atau amali. Mau itikadi mau amali namanya kafir maka kafir aja, kesoalnya ke neraka juga. Jangan diperdebatkan soalnya. Atau yang lebih filosofis, Rasulullah mengatakan as-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang menegakkannya, maka sungguh ya. Siapa yang mendirikan salat, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadama ad-din, sungguh dia telah menghancurkan agama. Oleh karena itu pantas kalau baginda Rasul memerintahkan para orang tua memerintahkan anaknya usia 7 tahun untuk sholat. Muru auladakum wa hum abna'us sama wa dribuhum wa hum abna'ul ashar. Itu disampaikan oleh baginda Rasul karena betapa pentingnya sholat sebagai apa? Identitas keislaman kita. Yang berapa? Kayaknya udah surutnya. Sudah dekat kepada waktu futsal kelihatannya. Kita harus segera futsal. Ada tersisa 4 lagi insya Allah di
sebagainya akan datang kita sampaikan ya. Sarana tentang kesabaran dan keistiqomahan. Dan yang ketiga oleh dari perjalanan Isra dan Mi'raj yaitu kewajiban sholat dan menunjukkan bahwa sholat itu adalah sangat istimewa. Selain disyariatkan di Sidratul Muntaha langsung dan Allah kepada Nabi Muhammad, juga dia ada ibadah yang paling sering diperbuat dilakukan oleh hamba daily harian di rentang 24 jam waktunya, siang malam pagi dan petang. Kemudian yang ketiga keistimewaannya sholat itu rigid aturannya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, harus begitu. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Karenanya maka sholat pasti memiliki benefit. Baru satu benefit yang kita bahas yaitu bahwa dia adalah sebagai identitas keislaman seorang muslim atau muslimah dan identitas keislaman kita kaum muslimin secara komunitas. Itu yang saya sampaikan. Sepertinya tidak ada pertanyaan karena sudah terdengar suara pilih langsung. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah minggu yang akan datang kita jelaskan part sisanya. Mudah-mudahan ada waktu untuk kemudian kita berdialog bagaimana mengajarkan sholat pada anak secara baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.